Halo semuanya, kembali lagi di Ngiup Ngobrol di Youth Podcast. Nah, kemarin buat teman-teman mungkin yang udah ketinggalan ya episode pertama kita, jangan lupa nonton dulu, di like jangan lupa, dan juga subscribe channel kita karena nanti akan kedepannya kita juga akan update video-video baru yang tentunya seru. Nah, di episode kedua ini kita kedatangan lagi nih tamu spesial yang pastinya terkenal. Waduh, teman-teman pasti tahu semua namanya ya. Mungkin ya. Setidaknya di gereja kita semuanya tahu pasti. Mari kita sambut saja langsung Bapak Pendeta Yusuf Gunawan sebagai Gembala Sidang Gereja GKT Milai. Tepuk tangan dulu dong. Ya nanti dikasih efek. Sip. Saya suka ini, kooperatif ya krunya. Oke, waduh Bapak, apa kabar Pak Yusuf? Wonderful. Waduh, bahasa Inggris Fantastic. susah. Waduh, susah nih balasnya apa ya? I'm fine, oke. Thank you. Gimana nih Pak? Oh iya sebelumnya selamat tahun baru dulu Pak. Waduh. Selamat tahun baru. Kita belum sempat ngucapin selamat tahun baru juga buat teman-teman di rumah. Selamat tahun baru 2021. Gak kerasa ya Pak, sudah tiba-tiba udah tahun baru loh Pak. Oh iya. Dari Februari, COVID, tiba-tiba udah tahun baru lagi sekarang Pak. Ya, setelah lagi tahun baru Imlek. Waduh, Angpo. Asik nih Pak. Asik. Bapak sendiri gimana nih Pak menanggapi tahun 2020 kemarin nih Pak? Menurut Bapak gimana nih? Tahun 2020 ya. Iya. Waduh, ya semua tahu agak shock sedikit, cemas, ada banyak sedikit frustasi banyak orang gitu. Tapi pada akhirnya ketika seperti firman Tuhan katakan, serahkan khawatirmu kepadanya maka dia pelihara, dan Tuhan pelihara akhirnya. Yes, Ya. betul. Dan khususnya saya dengan rombongan gereja sekitar 17 orang waktu itu ke Israel, persis di awal Maret tanggal 1 kita berangkat, dan persis rame-ramenya itu tanggal 12 itu kita di Bethlehem harus 2 malam itu. Itu menakutkan, itu tegang sekali. Bayangkan kalau sampai tidak bisa pulang 14 hari di Bethlehem. Jadi orang Palestina saya. Waduh. Bersyukur, itu rombongan luar biasa, mengalami pertolongan Tuhan. Akhirnya kita bisa keluar ke Yerusalem, ke Israel, dan sempat ke Mesir sampean. Ini mukjizat Tuhan. Ya. Puji Tuhan bisa pulang ya Pak? Wah bener, pulang bukan hanya pulang, sehat walafiat. Waduh, nanti kalau mentap di sana KTP-nya jadi KTPP ya Pak? Kartu tanda penduduk Palestina ya Pak? Ah betul loh, ada cabang GKT di sana. Waduh, GKT Palestina. Oke, nah sepanjang tahun kemarin khususnya kan Pak banyak berita negatif nih Pak, terutama tentang COVID lah. Bahkan teman saya sendiri itu banyak yang terdampak, kayak mereka itu pingin cerita mereka punya masalah kepada temennya, biasa cerita tapi mereka itu susah Pak ketemunya. Bahkan mungkin banyak teman saya yang mungkin terkena mental illness mungkin Pak. Nah Bapak Pendeta Yusuf Gunawan kan selain sebagai Gembala Sidang juga sebagai kepala keluarga nih Pak. Gimana sih cara Bapak menjaga keluarga Bapak nih biar istilahnya nggak ikut-ikutan kena penyakit seperti itu Pak? Ya kebetulan anak-anak saya sudah gede semuanya, ada yang sudah married. Tapi prinsipnya sama sih ya, baik yang punya anak maupun enggak. Yaitu pertama tadi, taati firman Tuhan, serahkan khawatir. Kita enggak apa-apa khawatir, bisa. Tapi Tuhan saya khawatir, saya serahkan anak semuanya. Tuhan. Dan juga yang penting kita memberikan petunjuk yang benar, jangan sembarangan gitu. Saya kira wajar di antara kita, pasti saya pun termasuk juga ada kekhawatiran ya, tapi itu bagus yang ketika kita percaya pada Tuhan, kekhawatiran menjadi berkat bagi hidup. Ya. Setuju Pak. Ya. Karena ya penting juga kita menjaga iman kita ya Pak, sebagai fondasi bisa dibilang lah Pak, buat mental juga. Betul. Banyak anak-anak muda mungkin yang mereka nggak tahu nih pegangan hidupnya apa ketika kena masalah kayak gini, wah pusing sendiri, khawatir ya Pak. Ya, tapi saya bersyukur sih melalui ini saya pantau anak-anak muda pada penelitian kecil-kecilan, itu anak muda pun juga lebih mencari Tuhan juga ya. Buktinya apa? YouTube itu rame ya tentang gerak spiritual, itu ada begitu. Ya. Banyak ya, sekarang mungkin malah media pembelajaran mungkin melalui Alkitab bisa lebih mudah diakses ya Pak? Betul, malah begitu. Oke. Nah ngomong-ngomong nih Pak tentang tadi saya sebutkan keterpurukan. Nah
Gereja kita ini kan punya tema pada bulan ini ya Pak. Temanya itu pas Tahun ini. sekali. Oh tahun ini gereja kita punya tema tahun ini Let's Move On ya Pak. Filosofinya apa nih Pak? Let's move Filosofinya, wah on. keren sekali pakai filosofi. Filosofi. Ada fakultas filsafat? Oh enggak Pak. Saya teknik nuklir. Wih, mantap. Oke. Let's move on. Mari maju terus. Itu dasar filosofinya itu dari kitab Keluaran. Khususnya temanya itu dari Keluaran 14-15. Itu ceritanya kan bangsa Israel setelah dibebaskan dari Mesir kan, lari keluar kan, arah ke Laut Merah. Hari ini di modern ini Terusan Suez. Ya kalau Anda belajar biografi tahu Terusan Suez ya. Nah sampai sana itu dikatakan firman Tuhan, Firaun berubah pikiran. Waduh, kita rugi. Ayo ditangkap lagi, dikejar mereka. Nah, bayangkan itu mereka sedang menuju ke depan, itu laut yang begitu dahsyat, kiri kanan padang gurun, di belakang pasukan apa? Firaun. Nah, itu menggambarkan situasi kita yang dikepung oleh pandemi ya. Betul. Pas Masuk ya, di rumah pun juga stres, di luar juga stres, kena takut pandemi ya. Suasananya sama, walaupun bentuknya beda tapi kasusnya sama. Nah, waktu di tengah-tengah itulah firman Tuhan berkata, berita orang Israel, jangan mengeluh, jangan teriak-teriak, percuma kamu berdoa padaku. Kalau kamu tidak maju, walaupun depan itu adalah laut. Dan firman Tuhan katakan Tuhan yang akan membelah. Dan itu terjadi kan? betul. Nah itu, jadi filosofinya di situ. Maksudnya seluruh jemaat harus sadar, kita tidak boleh, kalau dalam ilmu jiwa namanya escapist, melarikan diri dari kenyataan atau victimize, menjadi orang yang victim. Aduh korban, aku rugi. No, hadapi. Ya, hadapi. Maka Tuhan yang akan membelah laut. Artinya ada jalan keluar. Nah itu. Waduh. Move on gitu. Waduh. Biasanya tema move on itu anak muda sebetulnya ya. Betul ya Pak. anak muda. Move on itu orang yang ditinggal pacarnya. Waduh. Yang bermasalah dengan Waduh. pacar. Move on. Nah gitu. Waduh. Tapi pengertian move on juga artinya maju terus. Ya, artinya yuk hadapi realita, tidak melarikan diri dari kenyataan, tidak mengeluh, hadapi. Ada rakut ada, gentar ada, tapi move on. Nah, gitu. Waduh. Anda sudah move on nggak? Saya move on Pak. Oh iya, Dari- belum pacaran kok ya. Oh iya. Ya. Buat teman-teman yang mungkin belum move on dari status jomblonya, bisa segera move on. Itu sih bukan move on itu, Oh, iya. move out itu namanya. Move out ya Pak. Move out, cari. Waduh. Nah, ngomong-ngomong, ini penonton kita kan banyak anak muda juga Ya. nih Pak. Kira-kira bedanya move on dan melupakan itu apa nggak Pak? Apa? Move on dan melupakan. Kira-kira Oke. beda nggak Pak? Apa move on itu harus melupakan Pak? Ya beda-beda, sama-sama juga gitu ya. Ya, kita realita itu memang tidak bisa melupakan semuanya ya. Semakin mau dilupakan malah terbayang-bayang. Betul, malah Pak, takut. betul. Ya. Firman Tuhan katakan, memang Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku, berlari pada tujuan. Pengertian melupakan itu artinya aku meninggalkan itu semua. Segala kepahitan, segala ketakutan, kegagalan. Ya. Tetap ingat, aku dulu gagal, tapi di depan maju. Nah itu tadi, orang yang mau move on harus otomatis berani melupakan itu, meninggalkan apa yang sudah gagal, diserahkan Tuhan. Apa yang menjadi hatinya gelisah, diserahkan Tuhan, begitu. Nah, orang yang kalau sudah melupakan, otomatis itu dia akan move on. Waduh. Ya, cepat-cepat ya teman-teman ya move on ya. Kamu ada sesuatu yang mau dilupakan nggak? Saya lupa, nggak ada sih Pak. Nggak ada. Saya lupa ya apa yang saya lupain. Oke, nah ini saya nemu kata-kata bagus nih Pak Ya. dari internet. Ada orang bilang move on itu tidak boleh terus bersedih, tapi bukan berarti harus selalu tersenyum. Sebenarnya ciri-ciri orang yang udah move on itu gimana Pak? Apakah mereka Apa itu ya? ketemu mantan senyum tos-tosan atau mungkin anak-anak muda yang bingung sendiri move on itu dia udah move on atau belum sih Pak? Gitu ya. Gimana sih Pak menurut Pak? Ciri yang utama kalau kita belajar dari firman Tuhan ketika bangsa Israel mulai move on, itu pertama orang itu berani menghadapi kenyataan. Maka itu firman Tuhan katakan, stop keluhan, jangan mengeluh lagi. Hadapi, kamu memang ada
dikejar, kamu memang menghadapi padang gurun. Nah, sama dengan kehidupan. Kita jangan mengeluh lagi, hadapi. Ya, memang saya gagal, saya mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, saya rugi dan banyak hal. Saya ditinggal dan sebagainya. Hadapi itu. Ya, sekarang menuju ke depan. Nah, orang yang ciri pertama dia percaya pada Tuhan artinya. Ya, dia percaya Tuhan enggak pasti itu. Dari segala yang ada di belakangku, di sampingku, Tuhan yang pimpin. Nah, itu pertama. Kedua, jelas dia akan semakin teguh dalam perjalanannya gitu. Ya. Dan satu hal, orang move on enggak boleh sendirian. Waduh. Dia harus cari teman karena bangsa Israel itu move on-nya bareng-bareng. Gitu. Harus kompak. Nah, benar. Gitu. Jadi kalau mau move on, jangan bertapah sendirian malah. Harus tami teman, bergaul. Makin sedih malah ya Pak. Iya, lalu podcast gini, dengar gini itu semacam Anda yang memperhatikan podcast berarti Anda itu tanpa sadar move on sudah. Waduh. Gitu ya. Tuh ya buat teman-teman di rumah yang pertama akui aja Anda jomblo lama, nggak apa-apa. Kedua, nanti kalian bisa move on. Terus jangan sendiri, udah jomblo sendiri kan, kasihan. Ngenes ya kan. Ya. Apa-apa. Saya juga. Jadi Anda harus gini, kalau ciri orang move on langsung kontak, jangan itu proaktif, jangan tunggu. Victor enggak nganu saya, pendetanya enggak kontak saya, Kak Ria enggak. Bukan, harus aktif. Harus aktif. Cari, ini nomor teleponnya Andre mana ya, nomor teleponnya Victor siapa ya, gitu. Jadi nomor teleponnya Natalia apa gitu, harus aktif. Harus aktif mencari temen ya Pak, langsung cerita. Connecting. Gitu. Itu ciri orang move on, oke? Khususnya connecting dengan firman Tuhan. Waduh. Ya. Tuh ya, jangan sendiri. Ya, jomblo, jangan sendiri ya. Sendiri. Masangnya lagu galau, waduh. Ya. Banyak Pak anak-anak muda ya. Lagu terpersona. Nanti malah masuk TNI Pak. Nggak sendiri lagi nanti. Nah, oke. Buat kalau di Alkitab sendiri itu ada nggak Pak contoh tokoh-tokoh lah yang bisa jadi panutan kita untuk move on nih Pak? Oh, ada. Pertama itu Yakub, jelas ya. Oh, Yakub. Kenal Yakub? Tak kenal toh? Kenal Pak. Ada teman saya namanya Yakub juga. Sendiri juga orang. Yakub dalam Alkitab itu kan dia gagal dia. Dia pakai tekniknya sendiri, dia menipu. Ayahnya menipu kakaknya dan dia melarikan diri. Itu harusnya hancur sudah masa depannya kan. Tapi Tuhan menemui dia di Betel dan dia move on. Dia terus. Dia mau kerja di pamannya Laban itu. Artinya kalau dia enggak move on kan, aduh aku anak orang kaya, saya enggak mau gitu. Enggak, dia kerja. Bahkan dia ketika naksir Ribka, dia disuruh 7 tahun kerja. Dia jalani, firman Tuhan katakan 7 tahun dianggap berapa hari? Siapa tahu enggak? Kamu tahu enggak? 1 hari. 7 tahun dianggap 1 hari. Karena cintanya kepada saking cintanya Pak. Iya. Rahel apa Ribka? Rahel ya? Rahel. Oh, iya. Keliru ini Nggak ya. apa-apa. Saking semangatnya kan. Itu. Yang kedua jelas yang cewek sekarang ya saya carikan Ruth. Ruth itu suaminya meninggal. Ya kan? Dia mau ditinggal oleh mertuanya Naomi. Pulang Bethlehem, tapi dia katakan dia move on. Tidak. Mama, ajak aku. Alamu Allahku, bangsamu bangsaku. Dan luar biasa sekali ya. Dia kalau kita perhatikan dia tidak pasrah, tidak mengeluh, aduh saya rugi punya gini rugi. Dia kerja, dikatakan firman Tuhan dia disuruh kerja, mungut jelai-jelai saja dijalanin. Hebat ya. Nah itu Ruth. Nah. Berarti ya kalau kita lagi galau atau mungkin kita konteksnya nggak harus melulu pacaran ya Pak. Ya, mungkin udah. gagal kita melakukan sesuatu dan betul. gagal. Studi, hubungan, kerjaan. Ya kerjaan banyak. Ya. Kita jangan malah terpuruk malah di saat itulah kita harus lari ke Tuhan, kita harus ingat-ingat lagi firman Tuhan apa yang menguatkan kita. Contohnya yang jelas Ruth itu tadi. Betul. Dia enggak nunggu, aku enggak punya pendidikan, enggak punya modal. Tidak, dia punya modal. Apa yang dia lakukan? Disuruh mungut. Jadi itu sisa-sisa loh, itu dia ambil. Dia mau. Hebat enggak? Dan akhirnya dia sukses. Saya punya teman namanya Ruth juga hebat. Itu ya? Iya Pak. Hebat. Mengingatkan saya mengingatkan Anda pada Ruth berarti ya? Iya Pak. Hebat banget. Ada sesuatu. Enggak, Ruth bukan siapa-siapa. Kalau Ruth nonton hari ini
kita teman doang ya Ruth. Ya. Jangan salah sangka. Nah, kalau dari Pak Yusuf sendiri, mungkin Pak Yusuf kan pasti kita dalam hidup pernah mengalami kegagalan nih Pak. Nah, gimana sih Pak caranya move on versi Pak Yusuf dan susahnya ini? Dan susahnya itu di bagian apanya sebenarnya move on tuh Pak? Ya jelas. Saya seperti firman Tuhan, serahkan khawatirmu kepadanya karena dia memelihara. Akui kesalahanmu ya, maka dia akan meluruskan kamu. Itu aja. Ya dong. Jangan mengandalkan diri sendiri. Ya susahnya adalah paling sulit mengakui kalau Betul, saya Pak. salah, saya gagal. Lalu mempercayai Tuhan itu butuh teman. Ya makanya itu sekali lagi di antara kita semuanya jangan menyendiri. Kalau lagi sedih, lagi susah, harus proaktif cari teman, cari yang bisa, khususnya cari Victor. Waduh, Ruth jangan cari saya, kita teman doang Ruth. Tadi menarik disebutkan sama Pak Yusuf, kita harus berani mengakui. Ini yang menurut saya ini juga susah Pak. Banyak dari kita yang menyalahkan keadaan, misalkan mereka gagal, aku gagal wajar, mungkin aku terlahir di keluarga yang kurang mampu. Ya, betul. Atau kita punya kendala ekonomi dan lain-lain. Nah, terkadang emang anak-anak muda khususnya sering menyalahkan keadaan sekitar, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Malah sebenarnya di satu sisi malah harusnya kita lebih berbenah diri, kita mau belajar untuk bangkit, kita cari komunitas yang baik. Dari Pak Yusuf ini punya nasihat gak buat teman-teman mungkin yang di rumah yang mungkin masih sulit move on dari masalahnya atau mereka punya hubungan yang rusak dengan orang tua mungkin bisa jadi Pak. Kira-kira Pak Yusuf ada nasihat gak atau kata-kata buat mereka? Gitu ya, nasihatnya apa ya? Ya sederhana tadi, kalau di antara kita ada yang ada merasa hari ini tidak bisa move on, ada banyak faktor ya, tapi disebutkan mungkin faktor internal ya. Faktor internal itu mungkin dari keluarga yang menghambat, merasa ditolak, kemudian internal juga merasa tidak punya uang atau tidak cantik, tidak ganteng seperti Victor. Waduh. Internal, faktor internal, faktor eksternal mungkin juga teman menyalahi ya, atau situasi ini kerjaan sulit ya atau kerja pun agak pendapatannya sedikit ya toh. Nah, tapi terus harus mau bagaimana? Ya, firman Tuhan katakan serahkan khawatirmu kepadanya. Itu yang pertama. Kedua, harus realistis seperti bangsa Israel ketika menghadapi ini laut, ini padang gurun, ini aku harus hadapi. Menerima, jangan ngomel, jangan mengeluh, menyalahkan orang lain seperti Anda tadi katakan, itu. Dan yang ketiga, carilah pertolongan. Jangan malah Carilah sendirian, komunitas, ya. Jadi jangan nanggung sendiri. Yang pertama, jelas carilah firman Tuhan itu sendiri, baca Alkitab. Cari firman. Nah, enggak ngerti tanya, hubungi Pak Thomas, Pak Theo, saya, Bu Ivon, banyak. Ya, Victor, teman-teman, Sofian, tanya, Kak Ria, Natalia, semuanya harus cari. Nah, hubungi, Kak saya lagi stres. Nah, gitu. Waduh, saya lagi galau. Ya, enggak apa-apa. Banyak jemaat itu di teman-teman Anda dengan saya masih gitu. Pak Yusuf, saya ini kok di kerjaan ini kesulitan. Kira-kira gimana? Kita apa-apa. Ya, ada yang Pak Yusuf, saya hutang tolong dibayari itu. Enggak ada. Waduh. Kalau itu ya susah. dia ada yang gitu. Karena ditipu. Ya. Ditipu kan butuh apa lalu dipinjemi ternyata bunganya tinggi ya toh. Nah, susah ya kalau online pinjaman online nih, pinjaman pinjol. online, Nah, itu hati-hati ya. Hati-hati. Anak muda kepingin hanya HP pinjam. Nah, lalu pendetanya yang cari. Tapi bagus. Daripada lalu ke dukun. Malah di satu frustasi. sisi bagus dia cerita, di satu sisi ini buat pendetanya susah nih bantuin ini. Oh enggak sih, enggak. Itulah fungsi pendeta. That's a friend for. Jadi that's a pastor for. Justru ada masalah ya. Jadi yang penting gitu, jangan disimpan sendiri atau cari nasihat yang salah. Betul. Cari ke Victor paling aman. Nah, cari ke saya. Nah, mungkin segitu aja ya Pak. Ya. Waduh, terima kasih loh Pak Yusuf udah Terima kasih menyempatkan sama-sama. waktu hari ini. Saya juga terima kasih. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya tema yang ingin di request atau
punya mungkin tema-tema pertanyaan apa yang kalian pingin dibahas di sini, nanti langsung komen aja di bawah sana. Nah, nanti kita akan baca dan kita pilih yang menarik. Dan jangan lupa subscribe dan share buat teman-teman kalian. Shalom, dadah, mantap, dadah.